Ada yang sampai nih segede gini nih tiap nyisir, ada penyakit apa dan lain-lainnya. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini sesuai sama judulnya, jadi aku tuh mau nge-share pengalaman aku tentang pengalaman rambut rontok. Nah karena aku tuh sebelumnya punya masalah di rambut yang bener-bener rontoknya itu parah. Nah bahkan sampai sekarang pun aku masih rontok, tapi nggak seberapa ya dibanding sebelum-sebelumnya. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Jadi aku tuh kemarin-kemarin punya pengalaman rambut yang bener-bener rontok. Aku udah coba berbagai macam shampoo, aku juga udah mencoba perawatan dan yang lain-lainnya, sampai akhirnya rambut aku udah mulai sedikit demi sedikit berkurang lah rontoknya. Bahkan sekarang paling kalaupun nyisir itu 5 lembar atau 10 lembar kayak gitu, itu masih di batas wajar ya teman-teman kalau misalkan rontoknya segitu. Nah jadi sebelumnya aku pernah rontok itu yang parah banget nih, aku akan liatin ke kalian nih. Ini adalah rambut yang udah aku kumpulin selama 1 bulan, aku rontok bisa sampai segini. Nah pokoknya teman-teman bisa bayangkan sendiri, ini 1 bulan, ini nggak nyampe 1 bulan sih kayaknya. Nih rambut aku tuh pokoknya tiap nyisir aku tuh rontok nih, sampai aku bulet-buletin kayak gini. Ini tuh rontoknya yang parah ya. Jadi ini tuh tiap nyisir aku gulung, bahkan ada yang sampai nih segede gini nih tiap nyisir. Terus ya pokoknya nih ini aku kumpulin pokoknya seundel-undel gini tuh tiap nyisir ya teman-teman. Nah ini tuh udah parah banget, jadi ini tuh udah lebih, sehari tuh udah lebih dari 100 helai. Nah kan kalau misalkan udah lebih dari 100 helai, takutnya itu kan ada penyakit apa dan lain-lainnya. Kan aku juga sebelumnya belum pernah sama sekali ngalamin rambut yang separah ini gitu rontoknya. Awalnya sih aku nggak terlalu khawatir ya, karena mungkin ini rontok biasa, tapi lama kelamaan pas aku biarin itu malah makin parah, sampai akhirnya aku mencari-cari cara gimana caranya biar rambut aku tuh nggak rontok lagi. Terus gimana caranya biar rambut aku juga cepet numbuh. Aku nggak mau kalau misalkan sampai botak, karena ini udah masuk ke tahap botak ya temen-temen nih, di area sini pokoknya ini udah masuk ke tahap botak. Tapi alhamdulillah sih sekarang nih yang temen-temen mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera, ini tuh udah banyak kayak numbuh rambut-rambut baru, dan ini juga udah nggak terlalu rontok lagi. Tinggal sedikit sih masih rontok, tapi nggak separah yang sebelumnya. Juga nggak tahu sih ini awalnya kenapa rambut aku bisa rontoknya parah gitu. Cuman sebelumnya aku pernah sakit panas kayak gitu, itu sampai 2 atau 3 minggu gituan lah aku sakit. Nah aku kan nggak nyisir ya pas sakit itu. Nah sekalinya nyisir pas dibuka, jadi kayak rambut aku tuh kotor dan balak banget gitu, kayak karena kan pas sakit ini rambut aku diikat terus, nggak pernah aku sisir gitu. Kayak gimana mau nyisir gitu, orang kepala aja kan pusing gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya lemes aja gitu boro-boro mikirin rambut kayak gitu. Nah pas aku nyisir itu tuh bener-bener aku kaget ya, kayak rambut aku tuh itu kayaknya udah langsung kayak botak gitu loh rambutnya. Kayak apa ya pokoknya nggak bisa dibayangin deh itu. Aku tuh malah makin stres loh dari situ, kayak ya botak nih, kayak aku juga takutnya ada penyakit lain atau yang aneh-aneh lah kayak gitu. Ya pokoknya itu ada sampai ke tahap aku bener-bener stres, sampai aku juga kayak sering marah-marah sama suami sama anak kayak gitu, karena apalagi kalau nyinggung-nyinggung masalah rambut ya kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah aku tenangin sambil nyari solusinya. Nah aku juga pernah kayak maskeran dari bawang putih, itu tuh rasanya bener-bener panas banget, tapi itu nggak efektif sih buat kulit kepala aku, buat rambut aku nggak efektif sama sekali. Terus aku juga udah coba shampoo, hampir semua shampoo yang buat rambut rontok itu juga masih sama. Nah dan akhirnya aku sampai menemukan salah satu produk yang bener-bener cocok di rambut aku. Pakai Makarijo, ini udah habis ya, aku lagi pesen lagi belum dateng. Terus aku juga pakai serumnya ini dari Makarijo juga. Pokoknya aku shampoo sama buat krim badnya juga
semua buat masker rambut, pokoknya semuanya aku pakai dari Makarijo karena ini tuh bener-bener cocok banget sama rambut aku, sama kulit kepala aku. Ini belum 1 bulan aja nih udah numbuh rambut-rambut baru kayak gitu, dan aku bener-bener seneng. Akhirnya rambut aku nggak jadi botak, nggak bener-bener botak ya teman-teman. Nah, jadi aku mau ngasih tahu sama kalian tips untuk menjaga rambut supaya tidak rontok atau mencegah kerontokan kayak gitu. Yang pertama, pokoknya kalian harus tahu jenis rambut kalian tuh kayak gimana. Nah, kalau misalkan jenis rambut aku tuh kan tipe rambut yang berminyak, kalau misalkan nggak keramas sehari pun itu bener-bener lengket dan bikin basah gitu. Nah, itu tuh cepet banget rontoknya. Kalau misalkan basah kena keringat gitu tuh kayak diginiin tuh udah keambil gitu. Ini bahkan sampai ke akar-akarnya ya, kayak disisir pakai jari kayak gini tuh udah langsung ya. Dulu tuh pas diginiin tuh udah langsung dapet nih, kalau sekarang kan enggak nih, padahal aku cuman pelan-pelan kayak gini, ini tuh udah banyak banget rambutnya. Jadi kalau misalkan tipe rambut kalian yang berminyak, usahakan untuk keramas setiap hari. Sebenarnya keramas setiap hari juga nggak baik, tapi tergantung jenis rambutnya kayak gimana. Nah, kalau yang berminyak, kalau menurut aku pribadi ya, sesuai sama pengalaman aku, kalau misalkan yang berminyak itu mendingan keramasnya tiap hari biar rambutnya juga tetap bersih, tetap terjaga, tetap terawat. Nah, kalau beda lagi kalau misalkan rambutnya yang kering atau normal kayak gitu, mending keramasnya sekitar 2 hari sekali, jadi nggak usah tiap hari. Cuman kalau aku sih tiap hari ya. Kalau misalkan nggak tiap hari, rambut aku tuh bakalan rontok lagi, terus kayak lengket gitu, kayak cepet banget gitu rapuh dari akarnya karena basah, karena keringat gitu. Nah, itu tips yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, pokoknya cari shampoo atau perawatan rambut yang khusus buat rambut rontok, atau misalkan kayak udah ada kelihatan rontok-rontok sedikit, kalian carilah produk yang khusus buat rambut rontok atau pencegahan rambut rontok. Nah, jangan males-males juga kayak maskeran rambut, jadi jangan cuman pakai shampoo-nya aja gitu, kayak pakai conditioner kayak gitu-gitu. Pokoknya untuk perawatan rambut lah ya kayak gitu. Nah, kalian juga bisa pakai tonik yang aku pakai kayak gini ya. Pokoknya tonik apa aja, banyak kan yang kayak dari Natur atau yang lainnya. Pokoknya sesuai sama kulit rambut, sesuai sama rambut kalian gimana cocoknya gitu. Nah, kalau aku kan cocoknya pakai ini, jadi sekarang aku bener-bener rutin pakai ini ya. Aku bener-bener rutin ngurus rambut aku nggak mau kayak rontoknya kayak kembali lagi ke kemarin gitu, parah kayak gitu. Ini tips yang bener-bener ampuh banget, yang bener-bener gak boleh dilewatin. Kalian tuh jangan stres, pokoknya hindari stres kayak gitu, karena sesuai sama pengalaman aku juga nih, awalnya rambut aku rontok tuh kayaknya dari pikiran ya. Ya namanya hidup pasti ada lah, cuman aku tuh biasanya kalaupun ada masalah kecil aja kayak kepikiran terus kayak gitu, apalagi yang masalah besar gitu ya. Pokoknya hindari deh kayak stres kayak gitu, atau berpikir yang bener-bener dalam banget gitu, kayak yang sampai kepala kita pusing, sakit. Bisa mungkin hindari yang namanya stres, karena itu tuh bisa menjadi penyebab utama rambut kalian itu rontok ya. Contohnya kayak aku, kita tuh harus sering happy, sering bahagia kayak gitu. Kalaupun ada masalah, jangan terlalu yang dipikirnya itu mendalam, yang bisa bikin kepala kita pusing atau bisa bikin kita stres lah kayak gitu. Nah, itu tips dari aku ya. Nah, terus jangan terlalu sering rambut itu diikat ya, apalagi kalau misalkan menggunakan ikatan yang terlalu kencang, itu juga kadang bisa rambut itu kalau misalkan yang gampang patah itu bisa pas narik si ikat rambut itu tuh bisa langsung nempel atau banyak gitu ya di ikat rambut. Jadi kalau misalkan kalian mau diikat rambutnya ya cukup diikatnya jangan terlalu kencang lah, pelan aja gitu. Tapi tapi lebih bagusnya sih jangan sering-sering untuk diikat rambut. Nah, terus kalau tidur juga usahakan lepas ikatan rambutnya. Kayak aku juga dulu sering banget kayak karena gerah gitu kalau tidur tuh, lalu pakai ikatan rambut kayak lebih enak aja, lebih gitu, lebih simpel. Terus pokoknya lebih leluasa aja, nggak gerah, nggak gimana gitu ya. Pokoknya enak deh kalau menurut aku, kayak rambut itu kalau tidur diikat. Nah, sebenarnya itu nggak bagus ya buat rambut yang mudah rontok, yang mudah patah. Nah, kalau aku sendiri kan rontoknya itu bener-bener sampai ke akarnya, jadi bukannya rambutnya yang patah kayak gitu, tapi langsung dari akarnya. Kalau misalkan
diginiin tuh ini langsung ke bawah gitu. Dari rambutnya itu bukan patah ya, kalau misalkan patah kan kelihatan ya, nggak ada kayak putih-putih gitu, pokoknya kayak yang, pokoknya kalian bisa lihat deh kalau rambut yang rontok dari akarnya atau enggak. Kalau misalkan rambut kalian udah rontok sampai ke akarnya itu tuh bener-bener udah parah banget, udah hati-hati jangan sampai menyebabkan kebotakan gitu, karena yang rontok sampai ke akarnya itu malah yang cepet banget botak. Karena kalau misalkan kayak rambut rontoknya cuma patah-patah kayak gitu kan, otomatis misalkan segini cuman segini doang kan, kalau dari akarnya udah bener-bener langsung dari sini, dan itu tuh bisa menyebabkan kebotakan yang cepat. Nah tapi alhamdulillah sekarang aku udah dapet solusinya, jadi aku tuh udah sering-sering kayak perawatan rambut, jadi aku udah nggak mau lagi cuek-cuek kalau misalkan lihat rambut rontok kayak gitu, karena aku juga nggak mau, apalagi di usia aku yang sekarang ya. Kayaknya harus benar-benar bisa menjaga ya gimana caranya si rambut itu nggak rontok, nggak tipis, nggak botak kayak gitu. Nah oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.